Gereja berdiri pada Jumat Agung ketika mempelainya tertidur. Cukup banyak orang dibingungkan dengan kalimat itu. Benarkah Pentakosta bukan hari lahir gereja? Shalom Alaikum. Halo Katkidzen, jumpa kembali dengan saya, Rama Bayu. Gereja berdiri pada Jumat Agung ketika mempelainya tertidur. Cukup banyak orang dibingungkan dengan kalimat itu. Saudara-saudari, di dalam bahasa teologis, terutama bahasa teologis Katolik Timur, tertidur artinya mati, artinya wafat. Benarkah gereja berdiri saat Kristus wafat? Bukankah ajaran gereja menyatakan bahwa gereja berdiri saat Pentakosta? Bahkan cukup banyak orang yang menjuluki Pentakosta sebagai hari ulang tahun gereja. Mari Katkidzen, kita jawab pertanyaan penting ini. Kapan gereja berdiri atau kapan gereja dilahirkan? Nah Katkidzen semuanya, rupa-rupanya ada salah kaprah mengenai kapan gereja berdiri. Kalau kita mau setia pada ajaran resmi gereja Katolik dan bukan ajaran teolog ini atau teolog itu, kita mesti mengatakan bahwa gereja lahir saat Jumat Agung. Mari lihat Katekismus Gereja Katolik atau KGK artikel 766, KGK 766 yang secara eksplisit sekali menyatakan kapan saat lahirnya gereja. Demikian kutipannya. Gereja dilahirkan dari hati tertembus Kristus yang mati di salib. Lah kalau gereja lahir saat Jumat Agung, lalu Pentakosta itu saat apa ya? Katekismus mengatakan bahwa Pentakosta adalah dalam tanda petik saat pengumuman. Mari perhatikan KGK 767. Pentakosta bukan saat pendirian gereja. Kalau gereja baru berdiri saat Pentakosta, lalu 120-an orang yang berkumpul sebelum Pentakosta mau disebut apa? Silakan cek Kisah Para Rasul pada pasal pertama ayat 12-15. Apa mereka harus disebut belum gereja? Tentu saja mereka adalah gereja. Nah Katkidzen, agar lebih jelas lagi dan tidak diragukan lagi keresmiannya, mari kita kutip, mari kita cermati langsung kata demi kata dan kalimat demi kalimat di dalam KGK 766. Demikian bunyinya. Tetapi gereja muncul terutama karena penyerahan diri Kristus secara menyeluruh untuk keselamatan kita yang didahului dalam penciptaan Ekaristi dan direalisasikan pada kayu salib. Permulaan dan pertumbuhan itulah yang ditandakan dengan darah dan air yang mengalir dari lambung Yesus yang terluka di kayu salib. Sebab dari lambung Kristus yang beradu di salib, muncullah sakramen seluruh gereja yang mengagumkan. Nah kalimat terakhir kita perhatikan ya. Seperti Hawa dibentuk dari rusuk Adam yang sedang tidur. Hawa dibentuk dari rusuk Adam yang sedang tidur. Demikian gereja dilahirkan dari hati tertembus Kristus yang mati di salib. Kita tahu gereja adalah mempelai Kristus dan Kristus adalah sang Adam baru. Jadi gereja Katolik mengajarkan seperti Hawa keluar dari rusuk Adam yang sedang tidur, demikian juga gereja keluar, lahir dari hati Yesus yang tertembus yang kemudian wafat di kayu salib. Lihat, cermati kata demi kata, kalimat demi kalimat KGK 766. Berikutnya kita simak artikel yang terkait dengan Pentakosta pada KGK 767. Demikian kutipan selengkapnya. Sesuai tugas yang diberikan Bapa kepada Putra untuk ditunaikan di dunia, diutuslah Roh Kudus pada hari Pentakosta agar ia senantiasa menyucikan gereja. Ia yang dimaksud Roh Kudus, agar Roh Kudus senantiasa menyucikan gereja. Ketika itu, yang dimaksudkan kata itu adalah ketika Pentakosta. Ketika Pentakosta, gereja ditampilkan secara terbuka di depan khalayak ramai dan dimulailah penyebaran Injil di antara bangsa-bangsa melalui pewartaan. Jadi Pentakosta sama sekali bukan kelahiran gereja, tapi penampilan gereja secara umum di depan publik. Perhatikan, saya ulangi kalimatnya.
KGK 767. Ketika Pentakosta maksudnya, gereja ditampilkan secara terbuka di depan khalayak ramai dan dimulailah penyebaran Injil di antara bangsa-bangsa melalui pewartaan. Sebagai perhimpunan semua manusia menuju keselamatan, gereja itu misioner menurut kodratnya, diutus oleh Kristus kepada segala bangsa untuk menjadikan semua orang murid-muridnya. Jelas sekarang, gereja lahir bukan saat Pentakosta. Jadi Pentakosta bukan hari ulang tahun gereja. Gereja lahir saat Jumat Agung, yaitu saat tertidurnya Sang Kristus, saat wafatnya Sang Kristus. Seperti Hawa yang dibentuk dari Adam yang sedang tidur, gereja lahir dari Kristus yang tertidur di kayu salib, yang wafat di kayu salib. Gereja lahir saat Jumat Agung, dan ini merupakan ajaran resmi gereja Katolik. Shalom Alaikum.